Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai layanan referensi perpustakaan. Di masa lalu, di mana perpustakaan hanya sebuah gudang, layanan referensi ini dikembangkan terutama untuk membantu para pelanggan dan atau pemustaka untuk penggunaan katalog dan merekomendasikan sebuah judul buku yang akan dibaca. Lalu dengan meningkatnya ketergantungan perpustakaan oleh para pembaca tersebut, akhirnya layanan perpustakaan ini diakui sebagai fungsi yang sangat penting. Lalu menggunakan buku referensi ini juga sangat menguntungkan, yaitu dengan semakin pahamnya kita mengenai apa itu di buku referensi, jenis-jenis referensi, bagaimana cara kita menggunakan layanan referensi itu sendiri. Lalu oleh karena itu, mari kita simak apa itu layanan referensi perpustakaan. Yang pertama itu, apa itu layanan referensi? Nah, menurut Louis Source, layanan referensi ini adalah bagian dari pelayanan perpustakaan yang tugasnya menginterpretasikan seluruh koleksi perpustakaan untuk kepentingan pemakai. Lalu, yang kedua, menurut American Library Association atau ALA, layanan referensi ini merupakan sebagian layanan perpustakaan yang secara langsung berhubungan dengan pembaca dalam memberikan informasi dan penggunaan sumber-sumber perpustakaan untuk kepentingan studi riset. Lalu, jadi dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa layanan referensi adalah layanan yang memberikan bimbingan secara langsung, lengkap dengan menelusuri sumber informasi yang diminta oleh pemakai informasi. Selanjutnya, tujuan layanan referensi. Tujuan layanan referensi itu ada 3, yaitu yang pertama, memungkinkan pemustaka menemukan informasi dengan cepat dan tepat. Lalu yang kedua, menelusuri informasi dengan pilihan yang lebih luas. Lalu yang ketiga, menggunakan koleksi referensi lebih tepat dan tepat guna. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsi layanan referensi. Fungsi layanan referensi yang pertama itu adalah informasi. Nah, informasi ini membantu pemustaka menumbuhkan informasi dengan cara menerima pertanyaan-pertanyaan dari para pemustaka dan menjawab dengan menggunakan koleksi referensi yang ada. Lalu yang kedua ada bimbingan. Nah, bimbingan ini membimbing pemustaka untuk menumbuhkan koleksi referensi dan mencari informasi yang dibutuhkan dan menggunakan bahan pustaka koleksi referensi. Lalu yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan ini memberikan pengarahan dan bantuan pada pengguna mengenai cara menggunakan perpustakaan maupun koleksi referensi. Lalu yang keempat, pengawasan. Pengawasan itu maksudnya menciptakan tata kerja pelayanan yang rapi dan memudahkan. Lalu yang terakhir itu ada penilaian. Nah, penilaian ini memberikan petunjuk tentang bagaimana cara memilih dan memilah bahan pustaka dalam kelompok koleksi referensi yang bermutu dan berbobot ilmiah agar diperoleh sumber referensi yang berdaya guna maksimal. Lalu ada jenis layanan referensi. Nah, sumber informasi yang menjadi koleksi referensi ini terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama sumber primer, lalu yang kedua sumber sekunder, lalu yang ketiga sumber tersier. Sumber primer ini terdiri dari monograf, disertasi, manuskrip, laporan hasil seminar, lokakarya, dan sebagainya. Lalu selanjutnya laporan sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini terbagi lagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama adalah sumber referensi langsung. Nah, sumber referensi langsung ini bisa dikategorikan menjadi ensiklopedia, kamus, handbook, direktori, biografi, buku tahunan, almanak. Lalu sumber tak langsung ini terbagi menjadi bibliografi, indeks, abstrak, dan katalog.
Lalu yang selanjutnya ada sumber tersier. Nah, sumber tersier ini merupakan bahan terapan dari sumber primer yang berbentuk sebuah buku. Lalu yang selanjutnya ada menilai buku referensi. Nah, berhasil tidaknya pelayanan referensi tergantung dari dua faktor, yaitu keterampilan petugas dan koleksi referensinya apakah memadai atau tidak. Oleh karena itu, koleksi referensi harus dijaga atau dilakukan penilaian secara terus-menerus supaya kualitas isinya tetap terjamin. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai koleksi referensi, yaitu yang pertama ada otoritas. Nah, otoritas ini perlu ditinjau apakah pengarang buku itu seorang yang ahli dalam bidangnya dan apakah ia seorang yang sudah berpengalaman. Selain pengarangnya, penerbit buku itu juga apakah mempunyai reputasi yang baik yang berkaitan dengan mutu penerbitnya. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini cakupan buku perlu mendapat perhatian. Sampai sejauh mana ruang lingkup subjek yang dicakup dalam buku itu dan apakah masih up to date. Lalu selanjutnya ada ditujukan untuk siapa. Nah, buku itu disusun atau dibuat untuk siapa, tingkat pendidikan yang bagaimana, untuk golongan usia yang berapa, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada bentuk fisik dan susunan buku. Nah, perlu diperhatikan bagaimana kualitas kertas dan penjilitannya yang akan mempengaruhi daya tahan fisik buku tersebut. Diperhatikan juga mengenai perwajahan atau letak buku, layout, apakah disusun berabjad atau menurut topik subjek tertentu, apakah dilengkapi dengan indeks atau diserta bagaimana susunan indeksnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.